Rara juga punya podcast. Tara juga punya podcast. Hai kalian semua yang sekarang lagi dengerin podcastnya Tara Radio, yaitu Onta Podcast. Semoga hari-hari kalian menyenangkan ya. Nah, di Onta Podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang ya masih seputaran drama mahasiswa sih. Jadi kita bakal cerita-cerita sedikit tentang pengalaman lucu atau mungkin menegangkan pas ngadepin dosen. Nah, pasti banyak banget dong kalian juga yang pernah ngalamin cerita-cerita lucu atau mungkin menegangkan nih pas ngadepin dosen. Entah itu di chat WA atau bisa juga pas langsung. Mungkin pas ketemu di kelas atau bisa juga di ruang dosen. Wah, itu mainstream banget. Atau bisa juga tiba-tiba pas-pasan sama dosennya. Wah, beda banget itu ceritanya. Nah, jadi gini nih. Kan sekarang aku udah bisa dibilang pertengahan semester lah ya, semester 4 gitu. Jadi pastinya udah sering atau pernah ngalamin yang namanya kejadian-kejadian lucu atau menegangkan pas ngadepin dosen. Oke, jadi aku mau share dikit nih, atau ya cerita-cerita pengalaman lah ya. Jadi dulu waktu aku masih semester 1 ya, masih bau-bau maba gitu. Wah, itu pokoknya beruntung banget karena di jurusanku ini banyak yang namanya dosen-dosen muda. Jadi bisa sekalian cuci mata dong. Enggak bercanda. Oke, mungkin dosen-dosen muda di mata kita itu pasti kayak baik, terus gak pelit nilai, ngajarnya juga enak. Ya, iya bener gak sih? Soalnya aku juga anggapnya gitu dulunya. Nah, kenyataannya emang bener juga sesuai ekspektasi kita. Mungkin dosen muda yang ngajar kelasku itu bisa dibilang berapa ya? Kalau dihitung-hitung mungkin 3-4 lah ya. Dan ngajarnya juga emang sesuai ekspektasi pokoknya. Jadi kayak gak pelit nilai, atau ya bisa dibilang juga baik banget iya. Soalnya kita bisa nyesuaiin di kelas gitu. Tapi jangan berharap banget kalau semua dosen muda itu baik. Bukan baik sih, maksudnya sesuai dengan apa yang kita mau. Jangan, aku saranin itu jangan deh. Jadi perjalanan ngadepin dosen pun baru dimulai ketika diajar oleh seorang dosen ini. Kita sebut aja namanya Raja. Kita inisial aja lah ya, Raja. Jadi sebelum Raja ini masuk di kelas, dia tuh kelihatan cool banget, terus rapih, dan pokoknya stylenya itu juga oke lah. Jadi kita mahasiswa pas lagi maba itu kayak berasa, kayaknya enak banget deh kalau sama si Raja ini. Nah, jadi pas suatu ketika si Raja ini kan lagi ngajar nih ya. Pokoknya beliau kalau emang lagi ngajar emang bagus banget sih, karena penjelasannya itu kayak menarik perhatian, terus dan pengetahuannya juga luas. Karena mungkin sering baca lah ya, maklum. Terus Raja ini tuh sering gambar di papan tulis gitu loh, biar kita mahasiswanya tuh punya gambaran sama penjelasan. Dan emang sih jujur dari penjelasannya yang dia gambar itu kita mudah paham, mahasiswanya itu mudah paham pokoknya. Tapi pernah di suatu pertemuan pas lagi ngejelasin dan lagi gambar di papan, Evita sebenarnya lupa sih Raja ini ngejelasin materi apa. Pokoknya itu menurut kita mahasiswa lucu pas materinya itu. Jadi wajar dong ya kalau kita mahasiswa tuh ketawa. Tahu nggak sih respon si Raja ini apa pas kita ketawa? Raja ini ngomong gini, apanya yang lucu? Nggak usah ketawa. Hello, siapa yang berani ngejawab coba? Apalagi beribut, apalagi pokoknya mau bergerak itu aja udah takut. Dari situ udah nggak ada yang namanya bercanda pas kalau lagi kelas mata kuliahnya si Raja ini. Apalagi kalau misalnya si Raja ini udah masuk kelas gitu, udah nggak ada yang berani berkutik gitu, langsung tiba-tiba hening gitu. Terus si Raja ini juga bisa dibilang susah dimengerti sih sama mahasiswa. Soalnya dia kalau gak suka sama mahasiswa atau penanggung jawab PJ mata kuliahnya yang mungkin terlalu ribet lah ya, mungkin bisa dibilang, itu pasti langsung diblokir dong. Gak ada hujan, gak ada angin tuh langsung diblokir. Kasian banget yang jadi PJ-nya. Terus bisa juga sih si Raja ini tuh sering banget kasih tiba-tiba kayak
kasih pretest atau kasih podcast salah, kasih post test tiba-tiba. Pokoknya itu udah nguji adrenalin banget. Tiba-tiba masuk kelas terus ngomongnya gini, siapkan kertas, kita pretest. Siapa yang berani nyontek, siapa yang berani noleh, nggak ada pokoknya. Suara semut mau jalan aja mungkin takut. Terusnya kalau UAS sama si Raja ini, gimana menurut kalian? Pokoknya itu mainstream banget, beda banget gitu sama dosen-dosen yang lainnya. Contohnya tuh gini, absen nomor 1-5 itu disuruh dalam kelas, dan sisanya disuruh keluar kelas, nungguin di luar gitu. Nanti kayak pergantian lah menurut absen. Terus yang absen 1 ini disuruh ambil kertas yang sudah ada nomor soalnya, terus kayak dilipat gitu loh, jadi nggak bisa lihat. Nah itu sebenarnya cuma 1 soal sih yang dijawab, tapi kebayang dong dari banyak materi yang dikasih ke kita dan banyak juga yang kita pelajarin buat UAS ini tuh cuma 1 soal aja yang keluar dan harus kita jawab. Kayak udah gitu juga alhamdulillah kalau kita itu bisa ngejawab. Tapi takutnya tuh gini, pas karena udah panas dingin di kelas, itu buat kita ngeblank. Nah gitu bisa gila dong, udah dosennya ya bisa dibilang killer, terus gak bisa jawab, nilai auto di ambang kehancuran. Terus pokoknya gila banget kalau sih sama Raja ini, drama banget pokoknya. Bisa panas dingin di ruangan itu. Udah gitu kan ruangannya ber-AC kan, nah udah itu tangan sendiri pasti udah kayak beku rasanya. Parah banget pokoknya. Oke, sekarang aku mau ceritain nih pengalaman aku yang lain lagi. Kalau yang tadi si Raja inisialnya, sekarang aku kasih inisialnya si Ratu deh. Biar ya imbang gitu, sama aja. Jadi si Ratu ini merupakan tipe dosen yang update banget di sosial media. Ya menurut aku ya emang wajar sih kalau dosen update, tapi semua kesalahan kita mahasiswa, entah itu pas lagi ngechat minta izin nggak bisa masuk kuliah mungkin karena sakit, atau kesalahan pas ngerjain tugas, atau mungkin ketahuan copy paste, nah itu auto di up, diposting ke instastorynya, di snapgramnya dong. Gila kan. Kalau diposting di snapgram ya emang sih mungkin tujuan si Ratu ini biar sebagai pelajaran, tapi itu kan bisa dilihat juga dong sama dosen-dosen yang lain atau anak-anak yang lain, mahasiswa yang lain. Tapi beruntungnya tuh gini, si Ratu itu kalau post nama atau nomor mahasiswanya pasti disensor atau diblurin gitu loh. Jadi ya tapi tetap harus berhati-hati juga sih kalau mau ngechat dosen. Mungkin salah kita juga sebagai mahasiswa, kalau mau minta izin kan sebenarnya kalau dari peraturan dari kampus kan emang harus pakai surat keterangan dokter lah ya. Nah ini mungkin kita sebagai mahasiswa terlalu meremehkan, jadi dapat teguran gitu. Tapi tetap aja sih mainstream juga sama dosen ini. Itu sih pengalaman aku pas ngadepin dosen. Nah kemarin kan aku post di snapgram kan, ada question box gitu di instagramku. Terus maksudnya itu aku mau ceritain juga kisah-kisah buat anak-anak yang mau cerita pengalamannya pas ngadepin dosen. Dan jawabannya emang lucu-lucu sih. Jadi aku udah dapat beberapa jawaban nih. Yang pertama dari @aditsetiawan28. Pas awal maba nyari Mr. X, ternyata yang bersangkutan itu beliau sendiri. Auto dibuat malu satu ruang. Wah, kalau yang kayak gini namanya juga maba lah ya. Resiko kalau nyari dosen ya gitu, apalagi kalau misalnya awal-awal nih. Terus wajib dong ya kita tahu, oh ini nama dosennya, oh ini orangnya. Terus ya emang resiko sih, udah sih biar pengalaman maba ya semakin berwarna ya emang harus gini. Terus yang kedua dari @ayunda_bidano. Yang paling lucu yang pernah dialamin pas bangun tidur mau ngumpulin tugas karena hari terakhir baru inget kalau aku nggak kuliah. Wah ini kayaknya orang ini salah server, skip.
Selanjutnya ini nih, ada dari @aulazhxx. Biasalah ada dosen ganteng tapi kilnas pas UAS, apalagi lisan dimana gak dakdikduk. Wah, kalau yang ini aku udah ngerasain sih kayak yang aku ceritain tadi. Kita sebagai mahasiswa bisa dibuat panas dingin di dalam ruangan. Terus yang terakhir nih, ada dari @sinta_alda_. Kisah lucu. Waktu tegang-tegangnya takut telat karena emang di dosen agak killer, malah dosennya bawa jajan dibagiin ke anak-anak buat dimakan. Jadi kuliah presentasi sambil makan jajan. Widih, nih dosen kayaknya santuy banget tuh. Mahasiswanya masa dikasih jajan pas presentasi? Boleh juga tuh biar bisa mencarikan suasana. Sebenarnya tuh gini, dosen juga harus harus bisa ngertiin mahasiswanya dong, jangan terlalu membuat tegang suasana, karena mahasiswa tuh sebenarnya nggak bisa nangkep materi karena dosennya itu mungkin terlalu killer, terlalu menegangkan, jadi kayak takut gitu loh. Kalau misalnya dosennya pembawaannya santai, asik diajak bercanda, nah itu pasti mahasiswanya ngerti kok materi-materinya. Jadi mungkin kalau misalnya dosen yang lagi dengerin nih, pilihlah mungkin strategi pembelajaran agar mahasiswanya itu dapat mengerti apa yang diberikan. Pokoknya lucu-lucu juga sih, menegangkan kalau yang namanya ngadepin dosen itu. Masih banyak Onta podcast tentang drama mahasiswa, jadi tungguin terus ya. Bye bye.